Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dusta adalah luka yang tak selalu tampak di wajah, namun pelan-pelan merusak hati dan melemahkan iman. Sebuah kebiasaan yang jika dibiarkan dapat memutus kepercayaan, merobek persaudaraan, dan membuka jalan menuju kemunafikan. Kebenaran adalah tiang keimanan, sedangkan dusta adalah racun yang mematikan dari dalam. Nah pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang mengingatkan kita akan bahaya dusta yang merusak hati dan keimanan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga lisan dan hati kita dari kebohongan dan menguatkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat? Sehat, afiat, Sehat, panjang afiat. umur. Sebenarnya resep sehat dan resep awet muda ayah itu apa ya Pak Kiai, itu apa? Sama dengan ya para psikolog, agamawan itu sama. Apa, Jangan susah, jangan susah, jangan dendam, jangan iri, jangan kepingin jadi orang lain. Bersyukur dengan yang kita punya, itu modal dasar untuk jadi orang yang sehat. Dan itu dilatih terus. Terus saja dijaga terus. Jadi hidup jadi lebih enteng gitu. Iya, lebih lebih enteng. Aduh, mudah-mudahan bisa begitu ya pemirsa. Jangan lihat orang lain, jangan pengen jadi orang lain. Nah itu berat. Apalagi kalau kita udah mainnya sama setan gepeng istilahnya Pak Kiai ya. Aduh rasanya gitu-gitu deh. Masya Allah. Terima kasih atas nasihatnya di pembuka segmen kita Pak Kiai. Tapi sebelum nanti kita bahas tema kita, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan. Seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, tema kita adalah Tema kita adalah terkait bahaya dusta yang merusak keimanan. Pak Kiai, mengapa kemudian seperti tadi disampaikan di awal bahwa dusta itu bisa menjadi indikator lemahnya iman? Sebenarnya apa yang kemudian, maksudnya kan kita kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ada yang dusta tuh rasa-rasanya pernah lah ya kita lakukan, meskipun kadarnya misalnya entah dalam bentuk basa-basi, entah dalam bentuk kiasan. Tapi bagaimana kemudian Islam memandang dusta tuh nggak main-main? Kalau kita berdusta dan kita bahkan kemudian terbiasa dengan hal itu, maka itu menjadi indikator lemahnya iman. Bagaimana menjelaskannya? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila, terima kasih. Dan para pemirsa, mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau dibilang apa korelasinya antara bohong dengan iman, maka jawabannya Allah yang memberitahukan. Jadi menurut Allah itu di dalam Al-Quran dikatakan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan dengan kebohongan itu, mereka itu karena mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Jadi dibalik, orang yang semakin rendah keimanannya, maka semakin mudah dia berdusta. Semakin banyak dia berbohong, berdusta, maka sudah terukur tingkat keimanan tipisnya seperti itu. Jadi kata Sang Maha Pencipta ya itu punya korelasi langsung. Yang berbohong itu karena imannya rendah. Kalau orang yang imannya tebal, tidak mau dia akan berbohong. Ya, jadi karena berbohong itu dia sebelum membohongi Tuhannya, sebelum membohongi orang lain, maka dia sudah membohongi dirinya sendiri. Jadi hati-hati. Kebiasaan ini berarti indikator memang ada yang salah dengan iman. Ada yang salah dengan keimanan. Sebab kalau dia beriman, dia takut, dia nggak mau berbohong. Jadi jujur, betapapun resikonya dagangan itu sedikit lakunya, dibandingkan dengan berdusta dagangannya laku, maka dia tidak akan melakukannya demi kesetiaan dengan imaniahnya dia. Oke, Pak Kiai, kan kita juga pernah melihat salah satu, seperti yang disampaikan juga ya, bahwa salah satu tanda
orang munafik adalah jika berkata berdusta atau berbohong. Artinya kan selain tadi bahwa dusta itu erat kaitannya dengan lemahnya iman, itu bisa memang menggiring kepada orang yang senantiasa atau terbiasa melakukan kebohongan kepada sifat-sifat orang yang munafik. Memang demikian ya Pak? Memang. Itu korelasinya langsung begitu. Itu langsung. Iya. Jadi nggak mungkin orang yang berbohong itu, hobi berbohong itu imannya kuat, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti imannya rendah. Oleh karena itu, ini indikator yang sangat jelas bagi kita ketika kita ingin memilih partner bisnis. Kalau kita ingin memilih partner usaha, partner dalam sebuah perjalanan, partner yang bisa menghidupkan kita bertetangga, bermasyarakat. Lihat saja kalau orang itu suka sekali berbohong, dan biasanya orang yang suka bohong ada lagi temennya itu susah minta maaf. Oh, oke. Ya, coba nih para pemirsa, orang yang suka berbohong ada temannya itu susah minta maaf. Nah, kalau yang semacam ini seandainya bisnisnya belum terlanjur, batalkan saja. Pilih saja yang lain. Karena nanti kita menyesal ketika sudah membuat kesepakatan. Karena percayalah, kalau sekarang kita dibohongi tentang orang lain, maka di tempat lain dia akan membohongi tentang kita. Itu jadi begitu. Hati-hati. Rumusnya begitu. Pak Kiai, nah itu tadi misalnya dalam suatu namanya kita relasi dengan banyak orang gitu Pak Kiai, ya mungkin pertemanan, mungkin juga keluarga. Kan kita mungkin pernah dihadapkan pada situasi kita pernah bertemu dengan orang yang kalau di depan kita ngomongnya A, di belakang kita ngomongnya B gitu ya Pak Kiai. Rasanya tuh kan kesel ya Pak Kiai ya gitu. Apalagi misalnya kita memang dijadikan bahan omongannya misalnya. Bolehkah memang kita menjaga jarak dengan orang-orang yang kita indikasi, aduh subhanallah ini memang orangnya kayaknya suka bohong deh. Di belakang ngomongnya A, di depan ngomongnya A, di belakang ngomongnya bisa beda gitu. Kita boleh menjaga jarak seperti itu Pak Kiai? Kita berteman boleh, tapi tidak dijadikan sahabat karib. Kita bertetangga tidak masalah, tapi kita jangan menjadikan tetangga karib. Karena kalau terlalu dekat nanti justru rahasia-rahasia kita itu tersebar. Karena dalam menyampaikan dia kebohongan itu banyak yang dibumbui tentang ya apa yang dia ceritakan. Orang yang suka bohong, dia nonton film jelek aja kalau diceritain jadi bagus. Jadi bagus. Jadi iya ya, kita juga harus hati-hati berarti dengan orang-orang seperti itu. Nah Pak Kiai, tapi maksudnya begini, kan ada istilah, tapi kan saya tuh bohong kan juga cuma basa-basi biar orangnya nggak sakit hati misalnya, atau ya untuk kiasan aja lah. Kadarnya bagaimana Pak Kiai dengan misalnya berbohong dengan hal yang sepele atau yang ringan karena untuk hanya sekedar basa-basi dengan kebohongan yang besar, memang ada perbedaan ya kan pasti Pak Kiai? Itu bagian al-mizahul mubah, bagian dari bercanda yang diperbolehkan. Nggak boleh juga berbohong. Nggak boleh juga berbohong. Nggak boleh juga berbohong karena supaya orang tertawa umpamanya. Dia berbohong supaya orang tertawa. Ngeprank sekarang itu menjadi gaya pergaulan umpamanya ya, ngeprank orang. Padahal nanti akhirnya itu sebenarnya lelucon gitu. Bahkan bukan cuma di Indonesia, kalau kita lihat ya production house yang dari luar negeri, film-film mereka itu ngeprank hal-hal yang semacam itu dijadikan komoditi untuk mencari uang, hiburan, dan itu oplanya besar, luar biasa gitu. Nah di dalam Islam nggak boleh, walaupun cuma ngeprank, walaupun cuma bercanda, walaupun cuma nanti orang yang kena itu akan tertawa gitu ya, walaupun. Sampai-sampai Nabi memberikan contoh, beliau bercanda tapi tetap dalam kejujuran. Bercanda tapi, oke, gimana tuh Pak Kiai misalnya contohnya? Bercanda tapi dalam kejujuran. Suatu saat ada seorang nenek yang bertanya, ya Rasulullah, a'adkhulul jannah, wahai Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga? Mengatakan, la tadkhulul jannata al-ajuz, tidak akan pernah masuk ke dalam surga nenek-nenek. Nangislah nenek-nenek itu.
ya nangis. Tetapi Rasulullah tersenyum dan buru-buru menjelaskan. Masya Allah. Karena kau masuk surga nanti tidak tua, tapi umurmu 33 tahun. Bayangin kalau orang masuk 80 tahun, 90 tahun masuk surga. Maka surga itu aksesoris. Nggak ada manfaatnya. Dikasih daging nggak bisa makan. Dikasih opor nggak dikasih makan. Ya. Jangan-jangan dikasih bidadari cuma disender-senderin doang. Gitu. Oh, iya. Nah tetapi ketika dia diturunkan menjadi sebuah kenikmatan. Itu kan bercanda tuh. Tapi memang. Tetapi benar. Nggak mungkin nenek-nenek, aki-aki masuk surga. Gitu. Karena semuanya jadi mudah. Nah, kenapa tidak kita berbohongnya semacam itu? Sampai bercanda juga tidak mengandung kebohongan maksudnya. Oke. Berarti itu harus cerdas orangnya. Ya. Bagaimana caranya kita bisa bercanda, bikin orang ketawa, tapi tetap ada kejujuran di situ. Ada lagi seorang wanita datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya suamiku begini-begini diceritakan oleh suaminya, minta nasihat. Oh suamimu yang matanya hitam itu, ya maka oh bukan, oh suamimu yang matanya putih itu, bukan ya Rasulullah, matanya hitam seperti kita gitu. Bukankah di pinggir-pinggir hitam itu ada putihnya gitu. Orang itu, wanita itu tadinya dia kecewa dengan suaminya, dia tertawa. Dan yang dibercandakan itu nggak ada yang nggak ada nilai kebohongan, karena semua orang matanya itu ada putihnya. Masya Allah. Kesannya dia kalau putih itu kan ada yang putih semua di tengah, seperti katarak gitu. Tidak ya Rasulullah, hitam seperti kita. Masya Allah, baik. Menarik sekali pembahasannya. Pagi ini seperti biasa kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Dusta yang Merusak Hati dan Keimanan. Pak Kiai, kalau kita merujuk pada Quran surah Al-Hajj ayat 22, di situ disampaikan bahwa Allah menyandingkan larangan berdusta itu dengan larangan syirik. Jadi kan kita tahu syirik itu memang kezoliman yang paling besar. Tapi Allah menyandingkan itu dengan dusta. Apakah ini berarti indikasinya bahwa dusta ini ya bisa jadi kadarnya sama beratnya dengan dosa syirik, Pak Kiai? Ya, itu setiap sesuatu yang disandingkan bisa jadi dia pengelompokannya dosa besar. Dosa besar. Jadi kalau syirik itu disebut dosa besar, dalam ayat itu termasuknya wajtanibu qaulaz zur. Jauhkan olehmu itu perkataan bohong. Syahadatuz zur, saksi palsu. Itu juga dianggap sebagai dosa besar. Kenapa dia dikelompokkan? Yang satu kan masalah akidah, yang satu aspeknya syariah, aspek hukum. Beda dong aspek hukum dengan ideologi umpamanya gitu. Tidak. Jadi kalau orang berbohong itu sebenarnya dia sedang bersekutu dengan setan. Jadi ada yang dibenarkan oleh setan dan dia mengiyakan dengan pembenarannya itu. Nah itu mengapa di dalam ayat itu dilekatkan, ya disandingkan antara perbuatan syirik dengan qaulaz zur, perkataan bohong, atau syahadatuz zur, persaksian bohong itu. Jadi bayangin ya, orang, saya mohon maaf Mbak Mila, dulu saya jadi pengacara 6 tahun. Tidak semua pengacara mengalaminya, tapi saya termasuk yang mengalaminya. Ketika ada orang yang mengupayakan dunia peradilan itu dengan merekayasa saksi palsu gitu. Kan pekerjaannya dia, berapa dia bayar saksi palsu itu? Tanpa berpikir resiko dari putusan hakim dengan kebohongan dia itu akibatnya besar buat anak keturunan dan lain sebagainya yang dikalahkan dengan dia mendapatkan bayaran yang tidak seberapa. Kelihatannya syahadatuz zur,
persaksian yang dusta itu sekecil, tetapi resikonya itu bisa begitu panjang seperti resiko dalam kesyirikan. Makanya kelihatannya bohong itu sederhana, tetapi sangat sesuatu yang harus dijauhkan. Hati-hati. Jangan pernah menganggap remeh berarti berbohong, Pak Kiai. Iya. Tapi misalnya berbohong dalam hal yang untuk menyenangkan hati pasangan gitu boleh, Pak Kiai. Biasanya kan suka kalau kita nanya ke suami kita, Pak Kiai, aku gendutan nggak? Gitu. Biasa. Awas nih gitu. Nah, misalnya suami, aduh memang gendutan sih, tapi kalau saya bilang gendutan marah nih istri saya. Enggak kok, kamu cantik, nggak gendutan. Boleh berarti untuk hal-hal semacam itu? Itu nggak apa-apa, karena boleh. itu ada ilatnya katanya. Ada ilatnya. Dalam aspek hukum itu ada ketetapan hukum yang dikesampingkan bila ilatnya ilat sahihah gitu loh. Ada alasan yang dibenarkan gitu. Itu boleh berarti? Boleh, memang menjaga dia. Salah satu contoh nih, wanita biar sudah tua, dia selalu akan mengatakan kepada suaminya, kamu cinta nggak sih sama aku? Itu perkataan wanita itu. Sampai capek biasanya suami ditanyain begitu, Pak Kiai. Tapi kan ya kadang perempuan kan memang perlu jawaban perlu itu. Perlu jawaban. Nah, gitu. Itu gimana Pak Kiai ya? Ya bilang aja udah biar dia senang. Walaupun mungkin suaminya juga udah Sebab kalau dia bilang gini, seneng sih seneng, cita-cita cuma pegel gitu. Kan jadi nggak asik. Ya sudah, jangan disebut kata pegelnya. Oke. Jadi intinya untuk ada ilatnya, ada untuk menjaga keharmonisan, ada sesuatu ada yang ilat lebih sahihah, boleh. Nah, Pak Kiai juga pernah menyampaikan dalam kondisi misalnya ada dua saudara muslim yang sedang berselisih. Tapi kita itu tadi kita berbohong atau berdusta untuk mendamaikan. Berislah dengan kebohongan tuh boleh. Boleh. Bahkan al-islah bainasnain namanya itu ya. Mendamaikan dua pihak yang sedang berseteru. Kita berhutang. Karena yang paling mudah, Mbak Mira, ini teori dalam agama ini paling jitu gitu. Jadi kalau ada orang yang berseteru ramah susah damai, menurut teori keagamaan itu al-islah bainasnain itu adalah dengan memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah itu adalah metode yang paling ampuh mengakurkan dua orang yang sedang berseteru. Dan Nabi mengatakan hadu tahabbu. Ya, kasihlah hadiah, maka akan melahirkan kecintaan di antara kalian. Nah, kan ada orang bilang gini, iya kalau punya duit. Kalau saya nggak punya duit gimana mau mendamaikan? Nah ini masalahnya, jadi kita disuruh hutang. Boleh hutang? Kita menghutang demi mendamaikan dua pihak yang sedang ribut. Kita belikan pakaian yang mahal yang Mbak Mira pakai ini. Masya Allah. Ya, beli harga 6 juta. Mbak Mira bilang ini dari si A. Nanti Mbak Mira beli lagi satu lagi, berikan kepada si A, bilangnya dari si B. Itu jitu untuk mengembalikan. Walaupun baru-baru dia akan mengatakan, ngapain pakai perhatian? Ngapain gak sih? Gua nggak perlu. Walaupun dia begitu. Tapi waktu Mbak Mira pulang, itu dibuka sama dia. Dia lihat mereknya mahal. Dia lihat, wah ini dipakai di Gapai ini. Ini harganya mahal. Berubah. Masya Allah. Berubah. Itu bagian dari mengislahkan. Nah, apakah cuma nyampe situ? Enggak. Bila dia cacat sehingga tidak bisa berusaha membayar utang, dia mati, tidak bisa bayar utang, yang mengislahkan itu, hutangnya boleh dibayarkan dengan zakat. Dia termasuk ghorimin. Masya Allah. Jadi ghorimin itu adalah orang yang berhutang untuk kepentingan izul Islam wal muslimin. Boleh. Nah, jadi bayangin tuh. Sampai hutang boleh ditutup sama uang zakat untuk membela berbohong, dalam rangka berbohong, tapi ilatnya itu ya
islah bainasnain. Ya. Kita kan tahu kan hutang kalau bisa ya jangan, apalagi kalau dalam kondisi sudah meninggal dunia kan hutang bisa harus segera diselesaikan mau nggak mau ya Pak Kiai. Ini tapi bisa dibayarkan dengan zakat. Boleh. Boleh. Itu Yang Masya dimaksud Allah. ghorimin itu. Ghorimin. Orang yang berhutang maksudnya bukan konsumtif. Hai, Kalau ghorimin maknanya berhutang titik gitu. Mana ada orang yang sekarang nih nggak punya catatan hutang. Iya, ada hutang pasti Pak. Berarti boleh dibayarin hutangnya. Enggak boleh. Karena ghorimin itu liizil Islam wal muslimin. Seperti ini, kita kirim uang nih ke Palestina ini. Saya nggak bisa berangkat, saya tidak bisa kasih tenaga. Ini sekarang ada apa di global apa nih ya. Mereka berangkat dari 40 negara. Kita kirim uang gitu. Ternyata usaha kita bangkrut, kejepit gitu. Sampai utang itu kita nggak bisa lunasinya karena waktu minjem itu niatnya ini dibayar sama proses. Bilang aja sama panitia zakat. Ya Allah, itulah. Islam itu memudahkan ya. Iya. Kalau tujuannya kebaikan tadi seperti itu, Islam memudahkan. Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu baru. Terima kasih Pak Kiai. Kita jeda lagi, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Dusta yang Merusak Hati dan Keimanan. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, ada orang-orang yang mudah sekali berdusta dengan menyebutkan nama Allah maupun nama Rasulullah. Bagaimana dengan oknum-oknum yang semacam ini Pak Kiai? Berdusta tapi dia berani menyebutkan nama Allah dan Rasulullah. Iya, dia sama saja yang menambahkan timbangan keburukannya. Kalau dia berdosa saja sudah berdosa. Tapi ketika dia atas nama Tuhan demi Allah dah ya mengatakan itu berarti tambah 2. Belum lagi materi yang memang dia sebutkan itu adalah fiktif. Ya, dengan saya nggak berbuka 3 dosanya. Jadi bisa jadi dalam satu pertemuan orang yang berdosa itu banyak dosanya. Dan yang paling besar itu ketika dia berbohong. Jadi kalau boleh dikatakan itu syahadatuz zur itu kan sebenarnya menjual nama Tuhan. Demi Allah saya bersumpah. Ada di dalam salah satu hadis sahih dikatakan inna akbaril kabair. Sesungguhnya dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar. Jadi dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya, al-isyraku billah. Pertama syirik kepada Allah. Ini karena menduakan Tuhan. Kemudian wal uququl walidain. Seorang anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ini termasuk yang bermaya. Yang ketiga syahadatuz zur. Sumpah atas nama Allah tapi bohong. Nah yang keempat itu qaulaz zur, sama bukan di peradilan, tetapi dia menyebut nama Allah atau dia menyebutkan hal-hal yang membuat pilu, pendukung, instrumen yang menyebabkan orang pilu dan memberikan kebohongan. Nah saya Mbak Mina ada saya simpen dan saya tidak buka-buka. Artinya begini, kan kalau di HP itu bisa ada redaksi yang awal yang masih terbuka dibuka. Artinya gini, yang lalu dia sudah menyebutkan. Kemudian menyebutkan lagi. Maka saya menganggap, oh ini sudah profesi nih. Bukan minta tolong, ini sudah profesi. Ternyata yang lainnya pun mengatakan memang gaya hidupnya yang seperti itu. Jadi bahaya itu gaya hedonisme, gaya hidup. Senang flexing membandingkan dengan lain tanpa melihat kemampuan suami. Kita begini, dia dekat saja dia tidak pernah datang. Dia tidak lebaran dia tidak datang. Tapi ketika dia punya masalah, dia tahu benar nomor kita. Gitu. Betul. Nah,
kita yang semacam itu ya mesti mempertimbang-timbangkan untuk kepada yang lainnya ketimbang dia. Kalau memang indikasinya jelas, ada fakta-faktanya, boleh kita menghindar. Boleh kita menghindar. Nah, pernah kejadian pada diri saya dan teman-teman saya Pak Kiai, jadi sama seperti case-nya seperti Pak Kiai sampaikan, ada mungkin oknum yang kami kenal yang kemudian mengirimkan pesan ke beberapa teman dengan menjual cerita kesedihan untuk meminjam uang misalnya. Faktanya kemudian ada beberapa teman yang meminjamkan, tapi apa yang kemudian disampaikan ceritanya itu bohong. Bukan untuk memang memenuhi kebutuhan primernya atau kebutuhan daruratnya, tapi hanya sekedar untuk misalnya untuk menambah gaya hidup saja. Ya. Nah, ini kan juga jadinya kita jadi kesel Pak Kiai ya. Kenapa sih harus menjual cerita kebohongan gitu ya? Dan masalahnya setelah kemudian misalnya meminjam uang seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya. Seolah-olah malah biasa saja dan bahkan mungkin tidak mengembalikan uangnya. Nah, bagaimana kita harus menyikapi hal seperti ini Pak Kiai? Kita boleh menegurkah? Kita boleh kemudian kita menjaga jarak atau seperti apa baiknya Pak Kiai? As-sukutul jawab. Diam itu sebagai jawaban. Jadi kita kadang-kadang dalam kondisi tertentu itu bukan menjawabnya dengan memenuhinya. Tapi diam, tidak berkomentar, tidak memberikan jawaban dalam arti memenuhinya, itu jawaban. Sehingga ketika kita umpamanya HP-nya tidak kita baca-baca umpamanya ya kan. Kita tidak baca-baca, dia juga sebenarnya lama-lama akan terobati dengan kita tidak mau membuka. Maka dia akan paham. Membaca aja dia sudah nggak mau, apalagi melakukannya. Sebenarnya saya kan apa sih gitu. Itu bagus. Jadi as-sukutu wal jawab. Diamnya itulah yang jadi jawaban. Jadi ya udah nggak usah diemin aja. EGP lah bahasanya gitu ya Pak Kiai ya. Nggak usah dipedulikan gitu ya Pak Kiai. Nggak usah. Oke. Nah seperti itu misalnya kalau misalnya sudah ada orang yang melakukan seperti itu Pak Kiai. Cara untuk kemudian memperbaikinya bagaimana Pak Kiai? Datang kepada yang bersangkutan mengembalikan uangnya atau kalau misalnya tidak punya uang berarti gimana dong Pak Kiai? Iya, kalau orang yang semacam itu, kalau dia ingin perbaiki diri maksudnya. Dia punya uang, kalau ada yang dia bisa jual, maka dia memperbaiki diri lebih bagus dengan dia menjual dia punya. Sekarang boro-boro dijual untuk kesehariannya sulit. Datang aja, ya bantu-bantu, mengomong apa adanya, mengakui bahwa dulu khilaf, minta maaf, minta ridhonya. Kayaknya sekejam-kejamnya orang Indonesia, kalau dia menceritakan itu semacam itu, luluh kok. Akan memberikan maaf. Tapi wajib minta maafnya. Dan jadi para pemirsa jangan tidak datang dan tidak menyelesaikan. Itu catatan itu tidak akan dihapus sama malaikat. Tapi ketika dia datang, dia nangis, bisa jadi dia tetap dapat tambahan lagi. Dan yang paling mahal ya sudah, tapi jangan diulang ya besok-besok. Udah bilang aja iya mbak, ini hilang mbak, udah selesai. Catatan itu langsung ditipek itu, ketika dia sudah mengatakan itu. Oke. Nah itu kan butuh keberanian besar. Perlu keberanian. Butuh kemudian kesadaran untuk berbenah diri juga ya Pak Kiai. Tapi memang pada dasarnya dusta itu penyakit ya Pak Kiai. Kalau kita misalnya tidak kemudian memperbaiki diri itu seperti bola salju yang akan justru menjerumuskan diri kita sendiri sebenarnya, merusak citra kita sendiri sebenarnya. Semua penyakit hati itu ditunggangi setan. Apa? Berbohong. Pamer, flexing dan lain sebagainya, itu semua ditunggangin. Jadi semasa dia masih mengikutinya itu nikmat, manis dirasakan itu. Dan penyakit itu mengundang penyakit-penyakit yang lain. Jadi dia penyakit itu nggak berdiri sendiri, mengundang penyakit-penyakit yang lain. Ibarat penyakit tubuh itu komplikasi Pak. Komplikasi, dia akan nambah, tidak suka, minta maaf. Dia menampilkan sesuatu yang sesungguhnya bukan itu tampilan yang sebenarnya. Mengatakan apa sesungguhnya itu penyakit-penyakit lain akan tubuh. Karena ditunggangin.
Jadi karakter itu ibarat sebuah kendaraan, tergantung siapa yang menungganginya. Nah, kalau sudah ditunggangi oleh setan, maka semakin banyak kedustaan-kedustaan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan kembali. Kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kita lanjutkan. Tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bahaya Dusta yang Merusak Hati dan Keimanan. Pak Kiai, bicara soal dusta ya, masih kemudian menyambung dari apa yang Pak Kiai jelaskan di segmen-segmen sebelumnya. Jadi dampak dusta sebenarnya, kalau itu terus kemudian tidak dikendalikan, kita tidak memperbaiki diri, akan seperti tadi, penyakit yang menimbulkan komplikasi. Dia akan membawa penyakit-penyakit hati yang lain. Seperti itu ya Pak Kiai? Ya, Jadi intinya itu tadi, kalau dusta kemudian kita nggak redam, kita nggak memperbaiki diri, misalnya tadi susah meminta maaf, kemudian bahkan di akhirnya bisa berujung pada kemunafikan. Pak Kiai, adakah kisah di zaman baginda Rasulullah SAW atau mungkin di zaman sahabat yang kita bisa belajar tentang bahaya dusta? Nah, ini menarik nih. Contohnya menarik tentang kebohongan. Dan bagaimana kita menghukumkan orang yang bohong. Menghukumkan orang yang bohong. Bagaimana kita menghukumkan orang yang bohong? Artinya gini, Mbak Mila. Kan ada orang datang bawa proposal. Iya. Ya, untuk anak yatim, untuk pembangunan masjid. Padahal masjidnya nggak ada. Nah. Panti asuhannya nggak ada. Kan kita harus mensikapinya itu, menghukuminya karena kita sudah mengeluarkan uang gitu. Di dalam salah satu hadis ya diriwayatkan bahwa pada satu perang yang sudah ditentukan ya ada beberapa anak muda yang tidak jadi berangkat perang. Jadi bisa dibayangkan, saya sudah suka membayangkan itu kalau kita lihat film-film Hollywood umpamanya ya, mobilisasi pada zaman itu. Dia mesti naik kuda, pakai corobong, bicara dari ujung ke ujung, dari lantaran tidak ada loudspeaker, pamannya. Kan lama itu kalau mau memberikan pengarahan, menghadapi musuh, strateginya musuh, maka dia bicaranya diulang-ulang dari pojok gitu. Nah, ada anak muda yang pengantin baru. Anak muda yang masih punya urusan, bisnis dan lain sebagainya, dia menyelinap. Tidak jadi berangkat perang. Maka perang terjadi ya setelah sudah selesai perang, sudah masa damai, maka mereka yang tidak berangkat perang itu dikumpulkan. Karena mungkin bahasa sederhananya, waktu di medan perang itu absensinya nggak ada nama 4 orang ini umpamanya gitu. Maka dipanggil 4-4-nya. Yang 3 orang ini bohong. Yang 1 orang jujur. Yang 3 orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ketika aku sudah dalam barisan, aku teringat ada satu perbuatan yang mesti aku kerjakan karena itu menyangkut hak orang lain. Tetapi sampai di rumah ternyata orang tuaku sakit, sehingga aku tidak berangkat. Yang lain mengatakan, ya karena anaknya, karena bisnisnya. Jadi dari 4 orang ini 3 orang ini berbohong. Yang 1 orang itu jujur. Ya Rasulullah, ketika aku pulang, aku lihat istriku cantik. Sehingga aku mendekatinya dan ia memberikan respon yang bagus. Sehingga kami melakukan hubungan. Setelah kami melakukan hubungan, kami tertidur ya Rasulullah. Ya orang tidur, bangun, pasukan udah berangkat, gitu kan? Kan dia jujur tuh. Maka dia dihukum. Dihukum oleh Rasulullah, ya jujur dari lantaran hukumannya bukan karena kejujuran.
sudah menandatangani, sudah berbaiat mau berangkat tapi tidak berangkat. Tidak berangkat. Itu harus dihukum karena nanti akan memberikan dampak kepada orang-orang yang akan datang. Dia dihukum. Yang 3 ini dikasih tahu sama malaikat Jibril, yang 3 itu berbohong ya Muhammad. Ya, yang 3 itu bohong. Sesungguhnya dia gitu. Tapi dia nggak dihukum. Nggak dihukum. Nah, sehingga Nabi mengatakan gini. Nahnu nahkumu bizzawahir wa syara'irukum ilallah. Kami menghukumkan kalian apa yang kalian zohirkan, apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian bilang. Wa syara'irukum ilallah. Adapun hati kalian yang berbohong itu urusan kalian kepada Allah. Ya, karena taunya Nabi bukan dari mulutnya, bukan dari fakta. Diberitahu itu bisikan. Bisikan itu nggak boleh dijadikan dalil untuk menghukum dia. Kalau dia yang mengaku dihukum. Kalau ada bukti yang menyatakan bohong gini, dia dihukum. Nah, sehingga sekarang ini bermanfaat kalimat itu ketika orang bawa proposal anak yatim, dikumpulkan uangnya, dimakan. Padahal di daerah itu, kampung itu, nggak ada yayasan yang namanya itu, nggak ada. Asrama yatim juga nggak ada. Yang ada di rumah dia. Ya, kemudian bangun masjid, bangun pesantren. Ya, padahal di kampung itu nggak ada nama masjid itu, nggak ada. Nah, pertanyaannya, hukumnya. Apakah yang kita berikan, uang yang kita berikan itu sia-sia? Jawabannya enggak. Nahnu nahkumu bizzawahir. Allah itu akan menghitung, kalau dia bilang bangun masjid, kamu sudah dihitung bangun masjid. Kalau kamu, dia bilang kamu untuk anak yatim dan kamu berikan anak yatim, pahala kamu memelihara anak yatim. Rahasia dia sama Allah, urusan dia. Itu hukumnya. Jadi ada konsekuensi hukum. Berarti sebenarnya kalau kita menjadi korban kebohongan seseorang dan kita melakukan itu, nggak usah pusing. Allah catat pahalanya. Mestinya kita senyum-senyum aja, cuma segitu doang kok gitu. Pahala kita mah lebih gitu ya Pak. Iya. Gitu ya Pak. Harusnya pede. Sehingga jangan tampilkan kalau kita pusing ditipu sama dia. Allah Rabbi. Ini masih berapa? Masih banyak yang ente nggak tahu sebenarnya. Ya Allah. Habisin aja sekalian. Gitu ya kalau ini. Jadi keutamaan belajar ya, ilmu. Jadi kita tuh melihat sesuatu tuh nggak sekedar hitam putih ya Pak Kiai. Iya, ada ilmunya. Ada ilmu. Ada kelembutan hati. Masya Allah. Wow, jadi kalau kita ditipu iya kita sedih. Misalnya ya ketipu ya itu tadi cerita bohong, cerita yang menjual kesedihan gitu ya. Padahal itu kemudian bohong. Misalnya kita sudah menjadi korban, jangan sedih. Sebenarnya Allah gantikan itu dengan pahala kita karena kita berniatnya membantu orang kan. Iya. Yang kedua. Bila memang benar-benar ditipu. Memang kecanggihan dia kan sekarang bila ada salah satu bank syariah kita kan WA itu dia bisa ngeblok bank syariah gitu ya. Kalau Anda ingin memilih dengan tarif transfer yang lama 2 sekian, harap koreksi. Kalau tidak berarti Anda menerima setiap transfer itu 1 bulan bayar sekian. Maka kita menghubungi link itu supaya kita tetap bertahan. Ternyata ketika kita bukan link, itu berarti napas kita sudah dipegang sama dia. Akhirnya terjadilah penipuan umpamanya. Apakah kita langsung dengan penipuan itu kita diamkan saja begitu saja? Jangan, kita mesti bebaskan diri kita. Maka bilang, ya Allah, aku hadiahkan dan aku ikhlaskan kepada yang menipu agar yang dimakannya tidak haram sehingga yang diberikan kepada anak dan istrinya bukan uang yang haram ya Allah. Dan jangan kau ingat-ingat lagi bahwa aku ini pernah ditipunya. Wah, untuk bisa di level itu kan kalau uangnya misalnya banyak Pak Kiai kan nyesek juga Pak. Nah, justru kalau semakin banyak dia semakin nyesek. Kalau sedikituin hilang, sirna. Ya Allah,
bisa ikhlas di level seperti itu, gimana caranya Pak Kiai? Bisa sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Iya, bisa sedikit. Harus berdarah-darah. Pak Kiai, sedikit saja. Artinya misalnya uang yang kita dapatkan dari hasil kebohongan, berarti itu hukumnya apa Pak Kiai? Haram. Haram. Haram, sekurang-kurangnya syubhat. Oke. Jadi itu udah clear di situ. Jangan main-main. Ya lebih baik menghindari syubhat. Jangan, anaknya kan nggak salah, istrinya kan nggak salah. Jangan dikasih uang yang Oke, terakhir Pak Kiai. Di zaman sekarang yang dengan mudahnya media sosial dan era digital, orang kerap kali berbohong demi validasi orang lain, pencitraan, untuk dianggap A dan B, dianggap kaya, dianggap populer. Padahal sebenarnya dia tidak seperti itu. Bagaimana kita sebagai seorang muslim nggak usah ikut-ikutan gitu, nggak usah terbawa arus untuk semuanya tampil dan harus saling memamerkan apa yang dia punya, tapi dengan kebohongan gitu Pak Kiai. Ya, berjalan dan menapak dengan telapak kaki kita di bumi itu jelas real. Ketimbang kita terbang menggunakan sayap orang lain. Lebih baik kita berjalan dengan kedua telapak kaki kita di bumi ini. Jadi maknanya jangan silau ketika orang lain bisa terbang. Bahwa sesungguhnya ya itu yang terbang itu tidak real gitu. Kalau memahami itu maka kita tidak akan terpengaruh bagaimanapun keadaannya orang di lingkungan kita ini. Ya. Jadi tetap menapak ya. Nah, menapak. Ya apa adanya, memang ya, apa adanya. Tidak usah harus terobsesi menjadi orang lain. Masya Allah, luar biasa. Pak Kiai, terima kasih. Ilmunya hari ini luar biasa. Amin. Sehat selalu ya Pak Kiai. Amin. Jadi kita selalu mendapat pencerahan setiap hari. Masya Allah, luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.